Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, kali ini kita akan belajar tentang zakat fitrah. Adapun yang nanti yang akan kalian pelajari adalah yang pertama pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, ketentuan zakat fitrah, tata cara membayar zakat fitrah, dan hikmah zakat fitrah. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah satu, siswa dapat menerapkan ketentuan zakat fitrah dengan benar. Dan yang kedua adalah siswa dapat mempraktikkan menunaikan zakat fitrah dengan tepat. Nah, yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatannya dari sifat-sifat tercela. Hukum zakat fitrah. Hukum zakat fitrah itu ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakah la'allahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Ada juga di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan. Ada pada semua orang Islam, orang yang merdeka atau hamba saya laki-laki atau perempuan. Sebanyak berapa? 1 sok atau 3,1 liter kurma atau gandum. Ketentuan zakat fitrah. Nah, ketentuannya apa saja? Yang pertama adalah orang yang wajib mengeluarkan zakat. Jadi zakat fitrah itu dibebankan kepada semua orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, itu tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Siapapun, baik itu yang kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan, tua, muda maupun bayi, semuanya harus membayar zakat fitrah. Nah, sekarang syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah. Syarat itu apa? Ketentuan bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah atau yang dinamakan muzaki. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup. Artinya, ketika Ramadan terakhir menjelang hari Idul Fitri, orang itu masih hidup. Yang ketiga, mempunyai harta yang cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya pada hari raya dan malam hari raya. Rukun zakat fitrah. Yang pertama apa? Niat. Ya, niat itu wajib. Ya, rukun, tidak boleh ditinggalkan. Maka ada hadis yang mengatakan innamal a'malu binniyati. Sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, ketika kita akan melakukan zakat fitrah, maka rukun yang pertama adalah niat. Bagaimana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardho lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah
untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang mengeluarkan zakat atau yang disebut dengan muzaki. Nah, ketiga, orang yang menerima zakat atau yang disebut mustahik. Dan yang keempat adalah barang yang dizakatkan. Jenis zakat yang dikeluarkan. Apa saja zakat yang dikeluarkan? Nah, banyaknya yang harus kita berikan per orang atau per jiwa sebanyak 1 sok. Nah, jadi zakat fitrah itu dikeluarkan per orang, bukan satu keluarga satu, tapi per orang atau per jiwa sebanyak 1 sok. Takarannya 1 sok itu sama dengan 3, liter atau setara 2,5 kilogram. Atau kalau sekarang ya 2,7 kilogram. Lalu apa zakat yang dikeluarkan? Zakat yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok masyarakat sekitar. Nah, seperti kalau di Indonesia makanan pokoknya ada beras, maka zakat fitrahnya adalah berupa beras. Atau ada daerah lain yang makan pokoknya jagung, sagu. Di daerah Papua itu makan pokoknya adalah sagu, maka bisa diganti dengan sagu dan gandum. Waktu pembayaran zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah itu dilakukan mulai sejak awal bulan Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Jadi ketika puasa pertama pun boleh melakukan zakat fitrah. Maka ada waktu-waktunya. Yang pertama sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Namanya itu waktu jawas. Nah, atau boleh. Itu adalah sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua waktu wajib. Kapan itu? Mulai terbenam matahari di akhir Ramadan. Nah, itu wajib. Nah, terus yang ketiga waktu afdol. Afdol itu artinya berarti lebih utama. Kapan waktunya? Yaitu sesudah subuh 1 Syawal sampai sebelum sholat Id. Ya, sampai sebelum pelaksanaan sholat Id. Itu yang afdol. Dan ada lagi waktu makruh. Apa itu? Sesudah sholat Id sampai sebelum terbenamnya matahari. Maka biasanya kita untuk melaksanakan zakat fitrah itu ya, ambil waktu wajib, yaitu mulai terbenam matahari di akhir Ramadan atau habis buka puasa di akhir terakhir kita melaksanakan zakat fitrah. Atau ada lagi waktu haram. Haram itu berarti tidak boleh ini. Kapan itu? Sudah terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri. Nah, ya, itu tidak boleh itu. Haram hukumnya. Karena orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, yang pertama itu apa? Fakir. Siapa itu fakir? Orang yang tidak memiliki harta. Itu fakir. Yang kedua miskin. Orang yang penghasilannya tidak mencukupi. Artinya dia itu bekerja, tetapi penghasilannya tidak cukup. Nah, makanya orang itu berhak menerima zakat. Yang ketiga adalah rikob. Nah, di rikob, hamba sahaya atau budak. Sekarang sudah tidak ada ya. Nah, terus yang keempat, gharim. Orang yang memiliki banyak utang. Sering utangnya akeh. Terus mu'alaf. Orang yang baru masuk Islam. Terus fisabilillah. Pejuang di jalan Allah. Dan yang nomor 7 adalah Ibnu Sabil. Musafir, para pelajar, ya,
perantauan tuh ya, orang anak yang pada mondok itu juga wajib tuh diberi zakat karena termasuk ibnu sabil. Nah, para pelajar ya ada perantauan. Terus yang terakhir yang 8 itu amil zakat, panitia penerima dan pengelola dana zakat atau orang yang mengurusi zakat itu amil zakat. Nah, tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana caranya? Pertama, pilih makanan pokok yang terbaik. Nah, kalau beras ya pilih beras yang terbaik, yang kualitasnya nomor 1. Yang kedua, berniat mengeluarkan zakat. 3, menyerahkan langsung pada yang berhak atau melalui panitia. Nah, sekarang hikmah zakat fitrah. Nah, apa hikmahnya? Hikmah atau manfaat zakat dalam kehidupan. Nah, bagi yang berzakat muzaki apa? Sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat rezeki yang banyak. Yang kedua, melaksanakan kewajiban agama karena zakat itu adalah perintah dari agama Islam. Yang ketiga, untuk mensucikan harta yang dimiliki. 4, mendidik agar bersifat mulia dan pemurah. Dan yang kelima, membersihkan diri dari sifat kikir dan tamak. Nah, hikmah bagi yang menerima zakat mustahik apa? 1, mempererat tali persaudaraan. 2, memperingankan beban kesulitan. 3, dapat meningkatkan kesejahteraan. 4, mengurangi timbulnya kejahatan. Dan kelima, memberi ketetapan bagi ya, orang yang baru masuk Islam. Demikian materi yang Pak Guru sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu Pak Guru cukupkan sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.